Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sampai di episode yang ketiga, Reflection Surah Maryam, dengan judul tema Melawan Kemustahilan. Masya Allah. Oke, di episode yang ketiga ini aku sengaja buat menyampaikannya dengan bentuk video biar kita nggak monoton ataupun bosen dengan membaca email terus, ataupun nanti ada link download e-booknya ataupun link download catatan. Kali ini kayaknya lebih pas buat menyampaikan insight pada episode ini dengan video. Nah, kita masih sampai di ayat yang kedua, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah sekilas notes aku pakai mind map gitu ya, tentang beberapa perjalanan mencari source tafsir dari surah Maryam itu sendiri. Misal ini ayat 1, itu aku sampai buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh iya, 7 tafsir gitu. Soalnya penasaran dengan insight dari beberapa ulama tentang satu ayat ini gitu. Nah, ternyata ketika buka 7 tafsirnya itu ada kesamaan, ada juga perbedaan. Jadi insight-nya sangat-sangat berharga sekali. Dengan membuka berbagai macam banyak sudut tafsir, otomatis kita juga bisa melihat satu ayat ini dari berbagai macam sudut pandang yang ada. Sekarang kita coba bahas ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua ini adalah tentang Nabi Zakaria itu sendiri. Dan uniknya tentang Zakaria, ini sedikit info aja ya. Ternyata ada 2 Zakaria loh ketika aku buka tafsir-tafsirnya itu. Zakaria yang pertama tentu adalah Nabi Zakaria yang paman dari Maryam salamun alaiha, dari saudaranya ibunya Maryam gitu, saudara laki-laki dari ibunya Maryam. Namanya kalau aku cek di tafsirnya Imam Asyuyuti itu, ini dapat kemarin, namanya adalah Zakaria bin Dan. Zakaria bin Dan. Nah, kemudian ada juga Zakaria yang lain, yaitu ketika aku buka tafsir dari Imam Ibnu Ashur, Zakaria yang kedua. Nah, Zakaria yang kedua ini namanya siapa des? Zakaria bin Bakhria. Nah, dia itu hidup dalam abad ke-6 sebelum Nabi Isa alaihissalam diutus. Jadi kalau kita buka tafsir akan kita temui 2 Zakaria. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah Zakaria yang pertama, yaitu Zakaria dari pamannya Maryam. Oke, jadi ini sebatas buat wawasan aja ya, biar kita nggak ketukar. Nanti mungkin ada beberapa riwayat ataupun yang menyebutkan Zakaria lainnya. Nah, kemudian tentang Nabi Zakaria sendiri disebutkan juga di dalam tafsirnya Imam Asyuyuti, profesi beliau yaitu kana Zakaria najjaron. Jadi Nabi Zakaria itu pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Aku rada heran dan penasaran juga sih, kenapa sosok-sosok orang solih yang ada di dalam Al-Quran itu beberapa menjadi tukang kayu, seperti sosok Habib An-Najjar, lelaki yang datang dari ujung kota, itu yang disebutkan dalam surah Yasin. Kemudian ada lagi Luqman Al-Hakim, sosok ayah di dalam surah Luqman, itu juga ada yang menyebutkan profesinya tukang kayu gitu ya. Jadi bagi yang teman-teman ataupun keluarganya berprofesi menjadi tukang kayu, itu Masya Allah banget, itu profesi orang soleh di dalam Al-Quran. Jadi jangan sesekali merendahkan profesi tukang kayu itu sendiri. Oke, kemudian ada insight menarik lagi teman-teman tentang Nabi Zakaria. Beliau itu punya 5 nama, ataupun 5 bentuk nama beliau lah. Yang pertama, ini aku source-nya dari Imam Alusi ya, tafsirnya Imam Alusi. Di situ disebutkan ada 5 bentuk
Yang satu adalah Zakaria, ada mat panjang. Yang kedua adalah pendek, Zakaria. Yang ketiga Zakariyun. Yang keempat Zakari. Yang kelima adalah Zakar. Ini adalah pola nama non-Arab. Oke, kemudian di Imam Alusi ini juga disebutkan tentang usianya Nabi Zakaria ketika berdoa. Di sini aku udah catat bahwa dikatakan ada yang mengatakan bahwa usia beliau pada saat itu adalah 60 tahun. Ada yang mengatakan 65, ada yang 70, ada yang 75, ada yang 80, ada yang 85, ada yang 92, ada yang 99, ada yang 120 tahun. Tetapi di sini Imam Alusi menyebutkan bahwa pendapat terakhir itu lebih sesuai. Jadi pendapat yang mengatakan ketika Nabi Zakaria berdoa itu adalah di usia 120 tahun. Ini adalah pendapat yang paling relevan gitu, yang disebutkan dari tafsirnya Imam Alusi. Nah, subhanallah ya, bayangin aja di usia 120 tahun itu tidak menjadi batasan bagi Nabi Zakaria untuk berdoa loh. Sebab Nabi Zakaria itu tahu saat orang-orang lain menganggap hal itu sebagai mustahil, Zakaria itu seolah tetap berdiri melawan kemustahilan itu dengan tetap berdoa kepada Allah. Hingga pada akhirnya tembok kemustahilan itu pun hancur dengan hadirnya seorang anak bernama Yahya itu sendiri yang selama ini beliau harapkan di dalam doa gitu. Oke. Mungkin di luar sana akan ada orang-orang yang bilang, hello, Kak, please deh, beliau kan seorang nabi. Sedangkan aku mah apa gitu ya. Ya pantaslah doanya dikabulin. Dia kan seorang nabi Allah, dia kan dekat sama Allah. Kita coba buka ayatnya ya guys. Ayat yang kedua. Teman-teman coba perhatikan tentang Zakaria. Siapa beliau di ayat ini? Dzikru rahmati abadahu, seorang hambanya. Ya, Masya Allah gitu. Pada case berdoa kepada Allah ini, Allah itu nggak mention Zakaria itu sebagai seorang nabi loh, tapi Allah mention beliau as a Abdullah gitu, sebagai seorang hamba Allah. Bukankah ayat ini tuh seolah membungkam plus menampar kita yang sering kali berpikir, dia kan seorang nabi. Hey, kata siapa gitu loh. Di konteks ini, itu Allah menyebutkan Abdullah loh. Dia tuh seorang hamba Allah loh. Perhatikan ayatnya teman-teman. Allah sendiri loh yang bilang pada case ini Zakaria itu adalah hamba. Artinya apa? 100% sama seperti kita, hamba Allah. Dan kalau teman-teman ingat di surah Al-Baqarah itu ya, kayaknya aku nyiapin deh, bentar. Di surah Al-Baqarah, kalau teman-teman lihat, ini kan ayatnya tentang doa ya. Apabila permohonan orang-orang yang berdoa. Tahu di sini ayatnya dimention tentang apa lagi? Hamba. Allah ya Rabb. Jadi ayat tentang doa, dan di sini Allah mention kata ibadi, hamba-hambaku. Jadi ini tuh kayak keren banget gitu loh, kayak konsistensi bahasa di dalam Al-Quran. Ketika tentang doa, di sana pakai kata hamba. Jadi teman-teman, doa itu adalah butuh koneksi, butuh kedekatan, dan tidak ada status yang paling dekat seorang manusia kepada penciptanya, kepada Allah, kecuali status sebagai seorang hamba. Dan dari sini kita juga belajar bahwa kalau kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah, jadilah dulu kita menjadi sebenar-benar seorang hamba Allah. Jadi know your place gitu loh, sadar diri, sadar posisi kita di dunia ini adalah seorang hamba. Maka kita tidak berhak meminta dengan memaksa kepada Allah, berdoa dengan nada memaksa kepada Allah. Kenapa?
sebab kita adalah seorang hamba. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita juga harus sadar diri bahwa wewenang mengabulkan doa itu ada di sisi Allah. Terserah Allah mau mengabulkan atau diganti yang lebih baik. Kenapa demikian? Sebab kita seorang hamba. Terus ketika kita meminta kepada Allah, lalu kita begitu berharap Allah menjawab permintaan kita, sudahkah kita juga duluan menjawab permintaan dari Allah? Sudahkah kita menjawab semua yang Allah perintahkan? Sebab ada kalanya kita tuh kayak malu banget sebagai seorang hamba. Begitu banyak hal yang belum baik untuk kita lakukan sebagai seorang hamba, tetapi Allah selalu memberi kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Ibarat kerjaan itu ya. Kerjaan kita itu belum kelar. Tapi Allah sudah memberi kita gaji dengan plus bonus dan tunjangan yang ada. Dan Masya Allah, begitulah memang Allah menyayangi hamba-hambanya. Oke, lanjut. Aku mau kasih tahu sesuatu yang ini mind blowing banget sih. Ini keren banget sih. Masih ingat ya, kalau di episode yang kemarin aku bilang kalau membaca Al-Quran adalah cara Allah ngobrol dengan kita. Dan berdoa adalah cara kita ngobrol dengan Allah. Oke, check this out. Pada awal surah Maryam, barusan kita pelajari tentang seorang hamba yang berdoa. Ada abdu tentang hambanya, kemudian yang ayat selanjutnya adalah tentang berdoa. Nida. Oke, surah Maryam itu kan surah yang ke-19. Surah yang ke-18 apa guys? Surah Al-Kahfi. Kita coba buka Al-Kahfi. Kita coba Al-Kahfi. Masya Allah, notice nggak? Di sini tuh ada abdihi. Di sini ada anzala al-kitab. Hambanya lagi. Tapi konteksnya kitab. Bagian awal surah Al-Kahfi, Masya Allah, tentang Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Surah Maryam, Allah menjawab doa hambanya. Surah Al-Kahfi, Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Allahu Akbar. Keren banget gak sih? Padahal nih ya, secara tartibul nuzul ya. Tartibul nuzul surah Maryam itu, kalau nggak salah, surah Maryam, bentar guys. Surah Maryam itu adalah surah yang ke-44. Dan surah Al-Kahfi itu secara turunnya itu adalah surah yang ke-69. Ini kan jauh banget ya jaraknya. Tapi isi awal surahnya itu Masya Allah cantik banget. Sama-sama tentang hamba. Yang satu tentang Al-Quran, yang satu tentang doa. Dan kalau kita mau lanjut lagi ya, surah Maryam, kemudian Al-Kahfi, Al-Isra. Ini kan 19, 18, 17. Urut kan ya. Tahu nggak teman-teman awal surah Al-Isra tentang apa? Hambanya lagi. Masya Allah. Tentang hamba, abdihi. Jadi tentang hambanya yang Allah Isra Mi'rajkan. Al-Isra awal suratnya tentang hamba. Al-Kahfi awal surahnya tentang hamba. Maryam awal surahnya tentang hamba. 3 surah ini berturut-turut, jadi ibarat kalau sepak bola ini kayak udah hat-trick kali ya. Jadi kayak ya Allah, sadar gak sih betapa spesialnya status menjadi seorang hamba Allah itu. Betapa luar biasanya dari ketiga surah ini yang awal surahnya masing-masing membicarakan tentang betapa Allah itu menyayangi hamba-hambanya. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi hamba Allah. Teman-teman sekalian, kita itu bisa banget melawan semua kemustahilan. Tentu bukan dengan kita menjadi superhero ataupun bukan dengan kita mempunyai kekuatan super gitu ya. Ketahuilah teman-teman, kita itu bisa melalui hal-hal yang menurut kita mungkin sebelumnya mustahil, tapi kita bisa melaluinya. Tapi dengan satu syarat,
yaitu ketika kita menjadi hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah kunci untuk melawan kemustahilan. Semoga Allah menetapkan kita hingga akhir hayat nanti, hingga kematian itu datang kepada kita tetap berstatus menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba duit, bukan menjadi hamba popularitas, atau bahkan menjadi hamba yang bertuhan nafsu yang dijelaskan di akhir surah Al-Jasiyah itu. Semoga Allah tetapkan kita selalu dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam keistiqomahan di jalannya. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman semua udah mau membersamai Quran Review untuk belajar setiap hari selama 30 hari. Kita coba berusaha berikhtiar untuk stay close with Quran. See you di episode yang keempat, melawan kemustahilan. Reflection on Surah Maryam.